ya, suatu bentuk orang orang yang sangat orang yang dikutuk itu memang matinya disalib gitu kan. Nah, yang disalib itu betul dia Yesus yang Maha Kudus, tetapi sebenarnya balik lagi ke yang tadi kita baca di nubuatan, sebetulnya yang harusnya terkutuk itu adalah kita karena manusia ini berdosa dan harusnya menanggung dosa itu mati di dalam maut gitu. Nah, tetapi karena dia yang menanggungnya segala kutuk kita ini, dia yang tanggung. Cukup. Makanya dia ada yang ada di salib itu. Gitu. Kesimpulannya sekarang, karena Putri udah mau turun. Ya, betul. Kesimpulannya, dengerin dulu kesimpulannya ya. Kan sekarang udah pada nggak ada di bumi nih. Semua udah pada di surga menurut kepercayaan Anda. Yesus sekarang udah ada di surga, Bapak di surga, Roh Kudus di surga. Kan begitu kesimpulannya. Yesus sekarang di surga masih berbentuk manusia, Bapak berbentuk roh, Roh Kudus berbentuk roh. Pertanyaan terakhir, kesimpulan nih, Mbak Putri ini yang Anda sembah itu siapa di surga? Yesus yang manusia anak Maria ini, atau Bapak yang di surga yang roh, atau Roh Kudus yang roh? Ada 3 sosok masih pribadi ini, yang manakah sebenarnya yang Tuhan yang asli di surga sekarang? Silakan. Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu Bapa itu sendiri. Jadi nggak ada jadi 3. Oke, silakan Bang Juma. Mau disimpulkan Bang Juma? Sebetulnya. Ini ilmu dari mana? Dari ya, silakan. Perhatikan semuanya melawan Bible. Karena ya sih. Ya karena memang yang dia bertahta sekarang di kerajaan surga itu dia. Alamak. Yang menentukan, iya betul Bang Juma, karena Yesus tuh pernah berkata begini kan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya bagi siapa? Bagi umat manusia. Bagimu yang percaya kepada aku. Aduh, Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel yang percaya dirinya utusan. Bukan bicara kepada Kristen yang menganggapnya Tuhan. Bedakan murid Yesus dengan pengikut Paulus. Itu harus dibedakan dulu. Kalau saudari Putri ini kan pengikut Paulus, wajar kalau bicaranya itu offside, semuanya dari ajaran Yesus. Pengikut Yesus itu hanya membatasi Yesus itu utusan, titik. Tak lebih daripada itu. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Kata Yesus sendiri, murid-muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Titik. Tidak ada lagi penambahan-penambahan. Siapa yang menjadikan Tuhan kemudian? Ya angkatan jahat. Angkatan jahat yang mengajarkan sesuatu di luar daripada ajaran Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala buas. Serigala buas itu ya Kristen. Tak ada yang lain. Karena Kristen ini berbeda dengan ajaran Yesus. Nah tadi saudari mengatakan bahwasanya doa Yesus itu tidak dikabulkan atau dikabulkan. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia telah memanjatkan doa kepada dia yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Artinya dia tidak mengalami kematian. Doanya dikabulkan. Dan memang di dalam nubuatan yang Yesus katakan di dalam Mazmur, Yesus sendiri mengatakan begini. Sebab Tuhan, Yesus dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Bukan di Roma, Galatia, Filipi, bukan, tapi di Mazmur. Di situ tertulis sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, itu jelas. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dia, orang yang dikasihi, dinyatakan terkutuk pada waktu dihakimi atau diadili. Nah, kemudian diterangkan bahwasanya Tuhan menolong dia dan meluputkan dia meluputkan kemudian orang yang benar, yang dikasihi. Dia meluputkan dari pengadilan yang curang terhadap dirinya. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama.
dan masa depan orang fasik akan lenyap. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan dia sebab dia berlindung kepadanya. Jadi bagaimana ceritanya Yesus mau dibunuh? Yang pertama, orang Yahudi ingin membunuhnya karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas kemudian oleh orang Roma. Orang Kristen mau Yesus dibunuh supaya dosa-dosa Kristen diampuni. Mana mau Tuhan mau kayak gitu? Tuhan tidak mau. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan orang Kristen maunya orang benar Yesus itu dibunuh untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Kristen tak nyambung, bertolak belakang dengan firman Tuhan. Makanya coba Anda membawa tadi data yang Anda katakan Matius 14. Anda keliru, bukan data 14 itu adalah Matius 16 di data nomor 21 dan seterusnya. Pelajari lagi. Apa kata Petrus? Apa kata Petrus? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepada Petrus. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia? Ketika Yesus tidak kabur, maka Yesus mati di salib. Dah, itu yang dipikirkan manusia. Tapi yang dipikirkan Tuhan apa? Amsal 18 nomor 21. Tuhan mengambil orang fasik sebagai ganti kepada orang yang benar, dan pengkhianat dijadikan sebagai pengganti orang yang jujur. Itu yang Tuhan pikirkan. Sementara yang manusia pikirkan, Yesus ditangkap, habis itu dia kalau lari bisanya menyelamatkan diri. Akhirnya harus Yesus ini lari dari sini. Kalau tidak Yesus mati. Itu yang dipikirkan manusia. Tapi Tuhan tidak memikirkan itu. Apa yang dipikirkan Tuhan? Ya itu tadi Amsal yang saya sebutkan. Ketika orang benar ini ingin digiring untuk disalibkan, Tuhan mengatakan apa? Aku akan menggantikannya dengan orang fasik. Aku akan menggantikan, menebusnya dengan orang yang berkhianat. Itu yang betul. Pikiran Tuhan itu. Pikiran Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu pikiran Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu pikiran Tuhan. Maka Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang benar ini mati. Petrus mengatakan, jangan Yesus. Kau bisa dong lari-larilah. Jangan kau mau menyerahkan dirimu. Apa kata Yesus? Diam iblis, nyala iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yang kau pikirkan adalah aku mati, aku diambil, aku ditangkap, aku digantung, aku mati. Itu pikiranmu kan? No, Tuhanku tidak memikirkan itu. Tuhanku mengatakan apa? Tuhanku akan menggantikanku dengan orang fasik. Tuhanku akan menggantikanku dengan pengkhianat. Siapa pengkhianat? Siapa fasik? Siapa yang terkutuk? Yesus tidak terkutuk. Yesus bukan fasik. Yesus bukan pemakan suap. Yesus tidak berkhianat. Jadi yang digantung siapa? Tanyakan kepada Tuhan, wahai Tuhan, yang kau gantung itu siapa? Maka Tuhan menjawabnya di dalam kitab Amsal kemudian. Apa kata Tuhan? Coba Anda baca. Amsal 18, Amsal berapa? 21. Baca di sana. Apa yang dikatakan kemudian oleh Tuhan? Tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin orang yang benar itu dijadikan sebagai tebusan bagi orang yang benar. Apa orang yang salah? Nggak mungkin. Amsal 21 nomor 18, coba Anda baca. Itu pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Maka Tuhan mengatakan apa di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ketika orang benar ini ingin disalib, ketika orang jujur ini ingin disalib, maka Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Tuhan kemudian menebusnya dengan orang yang berkhianat. Jadi yang diselamatkan itu Nabi, yang menggantikannya itu orang fasik. Itulah yang kalian sembah hari ini. Itu. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia.
Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan memikirkan penyelamatan. Makanya dalam Matius 4, iblis datang mencoba Yesus. Kalau kau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan akan datang menyelamatkan engkau dengan cara mengutus malaikat agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu rencana siapa? Rencana Tuhan. Untuk siapa? Untuk anaknya. Jadi pikiran Tuhan itu Amsal 91, Mazmur 37, Amsal 21, Amsal 11, itu semua adalah pikiran-pikiran Tuhan. Mazmur 41, itu semua pikiran Tuhan tentang anak-anak yang dikasihi. Yang dipikirkan manusia, aduh Yesus ditangkap, matilah dia. Itu pikiran manusia. Pikiran Tuhan tidak. Tuhan punya rencana yang indah untuk nabinya. Jadi Yesus yang kami imani sebagai nabi dan rasul, itu tidak akan pernah bisa dibunuh oleh orang-orang kafir. Sampai hari ini beliau masih hidup. Silakan. Oke, kita sapa dulu Bang Bro Admin, sudah siap? Asyhadu. Selamat sore. Begitu. Astaga, ya selamat sore. Iya. Selamat sore Mas Bro. Saya pikir lama sekali saudaraku ini bergabung. Kenapa Bang? Ya ngikut-ngikut lah ini mumpung ada Bang Suma. Nah, mumpung ada Bang Suma, silakan ditanggapi tadi Putri. Mbak Putri silakan. Ya, untuk kata perkataan jangan membunuh itu betul ya. Tetapi Yesus ini datang memang bukan untuk membunuh juga ya, tapi dia yang terbunuh gitu. Kenapa dia terbunuh? Apakah itu pikiran manusia, pikiran orang Kristen? Ya bukan juga, karena jelas itu di nubuatan-nubuatan itu bukan akal-akalan manusia. Karena di Yesaya 53 ayat 10 jelas, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Kehendak Tuhan. Buka lagi di Yesaya 52 ayat 13 sama 53 ayat 12 itu jelas. Yesus sang Mesias itu hamba Allah itu, yang disebut dengan hamba Allah, akan melakukan kehendak Allah. Jadi bukan melakukan kehendak manusia. Dia akan melakukan dengan sempurna, dan karena itu akan sangat ditinggikan. Jadi pemikiran bahwa Yesus mati di salib itu menjadi rendah. Posisi Yesus itu adalah pemikiran yang salah. Karena justru pada waktu itu terjadi, itu dia malah ditinggikan. Kenapa ditinggikan ya? Bukan secara mata manusia, tetapi secara alam roh. Peperangan antara roh kegelapan dengan roh Allah ini, roh kegelapan itu dikalahkan dengan kematian ini. Nah, itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Mata kita melihat, oh dia mati, dia tidak berdaya. Tetapi bukan itu yang harus yang menjadi intinya yang dikehendaki Allah. Bahwa yang dikasihinya umat manusia ini lepas dari dosa. Itulah yang disebut dengan kemenangan untuk dia. Darah kudus, tubuh kudus itu dikorbankan untuk menggantikan umat manusia. Nah, makanya di situ bukan lagi kekalahan Bang Juma, tetapi itu adalah kemenangan untuk Allah. Kehendak dia terjadi. Dia tidak akan luput dari apa yang sudah dia firmankan. Nah, di Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, balik lagi, kehendak Allah dari penyaliban itu bukan berarti kalau dia nggak disalib, berarti dia harus menang dan berkuasa. Justru karena ada salib ini, darah kudus itu memenangkan semua umat yang dikasihinya, supaya tidak sampai manusia ini jatuh ke dalam jurang maut. Karena jurang maut itu tempatnya hanya untuk si iblis dan para nabi palsu. Dia nggak mau kita yang dikasih sama dia, kita semua ini ikut ke sana. Karena pada dari awalnya si iblis ini memang kita pengennya jangan percaya deh apapun yang dilakukan Tuhan tentang keselamatan itu seperti cara itu. Dia maunya jangan kita percaya. Nah, itu pemikiran seperti itu oke lah buat orang-orang yang memang tidak memahami apa sih di balik penyaliban ini ada apa gitu. Ya kalau secara mata kita lihat wah dia kalah. Tetapi secara mata rohani dia enggak. Gitu. Apa yang dikehendaki Allah dia justru menang. Apa yang dia kehendaki itu terjadi dan itu adalah kemenangan untuk Tuhan kita. Gitu. Oke, terima kasih itu Bang Juma.
Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi karena Putri harus kerja malam. Jadi Oke. tinggal berapa jam tidur. Oke. Bang Juma, ada satu ayat buat Bang Juma, ini bagus banget. Jadi saya mengimbau sama teman-teman Kristen, jangan pernah menghujat Bang Juma dan teman-teman Islam yang lain dengan menghujat agama Islam. Itu tidak baik. Karena Yesus sekalipun tidak pernah mengajar kita untuk melakukan hal seperti itu. Jadi Putri berharap teman-teman Kristen, kalau ada yang dengar di sini dan teman-teman Islam, itu jangan berkecil hati ya. Kenapa kita melakukan hal ini? Tadi ini adalah satu bentuk apa yang diperintahkan oleh Yesus tadi, bahwa kita harus mengabarkan Injil ini. Nah, di Filipi 1 ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus ini mungkin karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan baik ataupun palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena memang ini yang kita sama-sama sudah ketahui tadi, Injil ini memang harus diberitakan kepada banyak orang, dan semoga apa yang dikehendaki Allah itu yang harus kita mengerti, sehingga kita tahu bahwa dari apa yang kita bicarakan tahun ke tahun ini kita mendapatkan makna dari apa yang dilakukan Tuhan untuk kita, gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman Kristen yang nggak baik atau apa, mohon maaf. Ya, sudah jangan diingat-ingat lagi. Kalau bisa orang Kristen juga sama, jangan diingat-ingat lagi. Sudah, kita mengenal kebenaran itu lebih penting ya daripada melapor orang segala macam, dan itu menghabiskan banyak waktu. Oke, Put, poinnya sudah kita dapat ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Poinnya kan di situ. Terus kemudian saya udah cukup, terima kasih sudah mampir di room saya. Jadi masalah keimanan ya masing-masing lah. Saya satu titip ayat buat renungan bagi Putri. 2 Yohanes 1:7. Banyak penyesat yang datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan antikristus. Mudah-mudahan ini bisa ayat buat menjadi renungan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Palapo, Bang Juma, Bang Hendy, Bang Ya, sama-sama. Oh, inspirasi dan double. Pamit ya. Boleh titip ayat juga nggak? Pilih ke saya aja, nanti gue DM lah. Oh ya, nanti lihat Bang Palapo ya. Terima kasih. Saya tanggapi dulu yang tadi sebelum kita ambil alih yang lain. Boleh ya, teman-teman? Silakan. Oke. Silakan, Yang pertama, kelakuan penyesat itu senantiasa memutarbalikkan firman Tuhan, memutarbalikkan keadaan yang benar itu menjadi salah, dan keadaan yang salah itu diputar menjadi benar. Ketika mereka kemudian, saudara Putri tadi mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengambil Yesaya 53, itu tipuan itu. Seakan-akan penyaliban itu dinubuatkan oleh Tuhan. Tidak, Yesaya 53 sedikit pun tidak berbicara mengenai Yesus. Penglihatan Yesaya itu hanya merangkum hal-hal yang terjadi terhadap raja-raja Yehuda. Yesus tidak pernah duduk sebagai Raja Yehuda. Raja Hezekia, Raja Ahaz, Raja Yotam, raja yang hidup di zaman Uzia. Jadi kitab Yesaya ini itu berbicara tentang penglihatan yang Tuhan berikan kemudian kepada Yesaya, yang mana Yesaya sendiri adalah anak laki-laki dari Amos. Penglihatannya ini hanya meliputi tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Tidak ada penglihatan Yesaya untuk Yesus. Itu kebohongan dan cara iblis bekerja itu kayak gitu. Yesaya 1, coba saudara-saudara lihat. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang siapa? Tentang Yehuda. Dan tentang siapa lagi? Tentang Yerusalem. Kaitannya dengan apa? Tentang Raja Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Ada dia bahas tentang penglihatan untuk Yesus? Tak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada jalan untuk membenarkan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan oleh orang yang berakal. Tak ada. Kenapa? Tuhan memagari larangannya.
Tuhan memagari kemudian nabinya. Jangan kau bunuh, jangan kau sakiti, jangan kau aniaya, jangan kau tumpahkan darahnya. Itu perintah. Siapa yang dimaksud? Ya anak-anaknya. Apa yang dimaksud dengan anak? Hamba yang dikasihi. Jadi anak Tuhan, anak Elohim itu disalahartikan. Padahal anak Tuhan itu artinya adalah hamba yang taat mendengarkan didikan Elohim atau Tuhan. Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Nah, tidak ada jalan di dalam kehidupan orang Yahudi mempersembahkan manusia untuk nebus dosa, itu tak ada. Karangan-karangan ini muncul belakangan terkait dengan kematian orang yang digantung di atas pohon. Ini muncul belakangan. Dia dengan kasihnya datang, mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Itu karangan-karangan yang dibangun setelah kejadian. Padahal latar belakang terjadinya penyaliban terhadap oknum ini, itu didasari oleh kecemburuan orang Yahudi. Kedengkian orang Yahudi. Kekhawatiran orang Yahudi. Mereka iri cemburu terhadap Yesus. Mereka was-was, takut bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh orang Roma. Sehingga mereka berniat untuk menghilangkan Yesus dari kalangan mereka. Dalilnya Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Itu jelas itu. Bagaimana orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus? Tak ada di antara mereka, kita kan ada Yesaya 53, ayo kita bunda ada. Itu cuman cocokologi Kristen saja untuk melegalkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Tak ada hubungannya dengan cerita itu. Tak ada hubungannya sama sekali. Baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Nah, kalau dikatakan bahwa itu dinubuatkan Tuhan, bohong. Kematian itu adalah satu yang sudah direncanakan Tuhan. Bohong, bullshit. Mau bukti? Baca Yohanes 8. Nah, adik-adik yang dibawa baca Yohanes 8 mulai dari nomor 37 sampai 47. Kalau kematian Yesus itu adalah simbol keselamatan, maka Yesus adalah orang yang paling bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan konsep imannya saudara Kristen. Itu kebohongan. Yang menjelaskan kebohongan itu siapa? Bible. Mari kita lihat. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, pemilik kitab Yesaya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Coba. Katanya menjalankan Yesaya. Kalau menjalankan Yesaya berarti menjalankan firman Tuhan. Loh, kok Yesus justru mengatakan karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Nah, loh. Kalau kematian Yesus itu adalah apa yang dikehendaki oleh Bapa, kenapa Yesus berkata seperti ini? Bukankah Yesaya itu adalah firman dari Bapa? Kalau Yesaya ini yang harus digenapi, kenapa Yesus mengatakan begitu? Kata Yesus, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Harusnya Yesus mengatakan, tetapi kamu, aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, makanya kamu berusaha membunuh aku, karena firman Tuhan ada di dalam kalian. Nah, itu baru merujuk kepada Yesaya, karena firman Tuhan adalah Yesaya. Ini upaya-upaya membunuh Yesus, malah dikatakan orang ini tak ada firman Tuhan di dalamnya, karena dia berusaha membunuh aku. Berarti pembunuhan ini bukan nubuatan Tuhan. Pembunuhan ini adalah upaya setan untuk menyesatkan manusia. Saya ulang, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, itulah yang aku katakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari bapakmu, dari iblismu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Yesus kemudian menimpali kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Faktanya,
Yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Nah, berarti orang-orang yang berusaha membunuh Yesus itu bukan anak-anak Abraham. Itu bukan sedang ingin menggenapi nubuatan Tuhannya Abraham, tetapi sedang ingin melaksanakan propaganda setan. Ini jelas ini dalil. Jangan bawa Al-Quran dulu, terlalu berat. Cukup Bible. Jikalau kalian ini adalah keturunan Abraham, tentulah kalian tidak berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari ilah Abraham. Pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Tuhanmu yang iblis itu sendiri. Lalu kata mereka, kami tidak dilahirkan dari Sina. Bapa kami yaitu Allah, Elohim. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapakmu, tentu kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Coba. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah setan. Saya ulang lagi. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan Bang Suma. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh. Jadi yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Artinya penyaliban ini terjadi, pembunuhan ini terjadi. Iblis berhasil. Ketika kemudian iblis berhasil membunuh pengganti Yesus, lalu kemudian ada sekelompok orang menerima hasil kerja iblis. Itu apa namanya? Iblis bekerja, berhasil melakukan pembunuhan. Iblisnya berhasil melakukan pembunuhan. Lalu kemudian ada sekelompok orang menerima hasil dari jeripaya upaya iblis. Mereka yang menerima upaya hadiah dari iblis ini apa namanya? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Ayo, kita jujur-jujuran aja nya. Iblis yang berusaha membunuh Yesus. Jikalau engkau adalah anak-anak Abraham, kenapa engkau ingin berusaha membunuh aku? Disebabkan kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu, karena engkau ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa kata mereka? Bapakku bukan seorang pesina. Bapakku adalah Elohim. Jawab Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas karena Dia yang mengutus aku. Tapi kenapa kau tidak mengasihi aku? Malah justru kau ingin membunuh aku. Hayo, hayo, hayo. Atas kehendak siapa kau ingin membunuh aku? Atas kehendak Bapa? Hah? Tidak mungkin. Atas kehendak iblis. Lalu Yesus mengatakan apa? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ada? Ada aku melakukan dosa? Ada? Tidak ada. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, dia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Siapa yang membunuh Yesus, dia tidak berasal dari Elohim. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, berarti dia berasal dari setan. Siapa yang membunuh Yesus, pasti pekerjaan setan. Permasalahannya sekarang, itu sudah terjadi. Setan sudah melakukan pekerjaannya. Ini yang bermasalah adalah yang mengikuti dan menerima upah dan menerima hadiah dari setan. Siapa yang tepuk tangan atas tertumpahnya darah Yesus dan daging Yesus?
Siapa yang bersuka cita? Siapa yang merasa menang? Siapa yang merasa dijamin surga? Siapa yang merasa diselamatkan oleh darah Yesus? Siapa yang menerima hadiah setan ini berupa darah dan daging di atas salib? Siapa? Ayo. Mereka bukan anak-anak Tuhan, tapi mereka adalah anak-anak setan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang ingin belajar kristologi untuk membentengi akidah kalian. Ketika ada misionaris yang mengajarkan kalian menyembah kepada korban yang dipersembahkan setan di atas pohon, tolak. Dengan Anda menunjukkan Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Mereka akan malu ketika mereka punya otak. Mereka akan malu ketika mereka punya rasa. Mereka akan malu ketika mereka punya insting kemanusiaan. Tapi kalau mereka hanya monyet, kera, sapi, gorila, padale, pararang, mereka akan tetap ngotot mempertahankan keiblisan mereka. Orang yang berakal tidak akan mungkin percaya dan tidak akan mungkin menerima hadiah setan. Apa pembuktian setannya? Yesus sendiri menerangkan itu. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu. Firman yang aku sampaikan itu adalah apa yang kuterima dari Bapa, dan aku mengatakannya demikian sebagaimana apa yang perintahkan Bapa kepadaku. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus menolaknya. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan Abraham. Tapi faktanya, justru kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah pembunuhan yang dilakukan, yang diprakarasai, yang didorong oleh iblis. Terjadi pembunuhan meskipun yang dibunuh ini bukan utusan Tuhan, tapi pengganti utusan Tuhan. Namun iblis tidak berhenti daripada itu. Iblis tidak berhasil membunuh anak Tuhan, tetapi iblis berhasil menjadikan keturunan Adam menyembah kepada pengganti anak Tuhan yang digantung di atas pohon. Keberhasilan iblis yang paling gol, yang paling top di dunia yang pernah terjadi bukan pada saat iblis menggodai Adam dan berhasil, tetapi yang terjadi yang paling hebat suksesnya iblis adalah ketika iblis berhasil mengajak manusia, membisikkan manusia untuk menyembah kepada korban yang dipersembahkan iblis di atas pohon. Inilah tingkat keberhasilan iblis yang paling populer di antara semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang pernah dilakukan di atas muka bumi. Mereka iblis menghadiahkan kepada manusia-manusia lemah akal seorang korban di atas pohon sebagai pengganti Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, saya kira begitu menjelang maghrib anak-anak saya sekalian. Di bawah sekali lagi, ketika ada misionaris yang datang mengajak kalian menyembah kepada korban yang dipersembahkan setan, sampaikan kepada mereka supaya mereka membawa dan membaca Yohanes 8:37 sampai 47. Demikian sementara, silakan diambil alih. Sini udah mau maghrib. Ya, lanjut saya Sampo. Apa Jumai? Ya, taruh kira aku bongi, mangga. Oh ya, aman. Silakan. Tapi anu Sampo, ya naruh pembatasan laku sele akun. Betul mana Den? Eta ini sentai nabi laki. Ya udah ditutup aja dulu. Iya teh akun teh pada masuk kapang le. Terok nak kan dek berarti dong. Tidak bisa naik, kena tadi pembatasan. Aduh, tidak bisa naik. Iya, laku sele mangga akun, tapi tambah sedikit. Iya. Oke. Jadi artinya poinnya kita dapat di sini, Masya Allah Bang Sumaya. Jadi tadi ada poin yang kita dapat dari sesi terakhir bahwa yang menghendaki dan mengamini Yesus disalib adalah iblis. Mungkin begitu Sampo ya? Iya. Ya cocok Mi yang kita tulis itu Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan setan telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon, untuk berkhianat kepada Yesus. Cocok Mi itu. Cocok Mi. Makanya saya katakan
upaya pembunuhan ini adalah upaya yang dilakukan oleh iblis. Coba kita lihat ya, imam kepala mahkamah agama, coba orang-orang Farisi semua melakukan apa? Tipu muslihat. Semua melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk menjerat Yesus agar Yesus dibunuh. Siapa yang memiliki konspirasi seperti ini? Ya setan, iblis. Orang dengki itu karena iblis. Orang melakukan tipu muslihat karena iblis. Orang melakukan kesaksian palsu, kebohongan karena iblis. Bukan karena siapa-siapa. Iblis. Iblis semuanya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, iblis semuanya yang merasukinya. Iblis. Termasuk Yudas. Bahkan Yesus meneguhkan kemudian dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblis, siapa iblis itu? Yaitu tadi yang merasuki Yudas. Siapa itu? Setan. Tak ada pembenaran dari Elohim, dari Yesus, dari kitab para nabi terkait penyaliban itu, nggak ada. Tak ada sedikit pun. Itu adalah upaya setan menyesatkan manusia. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ini yang harus diwaspadai. Bukan orang Arab, tapi orang Farisi. Siapa pendiri agama Kristen? Orang Arab atau orang Farisi? Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Dah selesai. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Bro admin mohon maaf. Kita lanjut nanti setelah sesi ini. Kalau saudara ingin menyangga pernyataan saya silakan, tapi pakai data. Kita diskusinya yang cantik. Sasaran saya adalah anak-anak saya, generasi muda berikutnya, supaya tidak kemudian disesatkan oleh ajaran yang berasal dari barat. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya mewakili tim yang ada di sini untuk menutup. Ketika ada kata kalimat yang kurang berkenan, saya pribadi dan juga tim memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan mengucapkan banyak terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi amal jariah dan penggugur dosa-dosa kita. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk juga yang ada di YouTube. Silakan. Termasuk juga yang ada di YouTube. Kita tutup dulu. Ketemu kembali pada Isa. Sampai jumpa. Segala hilap dari kami, kiranya ada, kami mohon maaf. Ini hanya edukasi, bukan provokasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.